Tentu, berikut ini suntingan paragraf Anda, dengan fokus pada kejelasan dan koherensi. Sepertinya pikiran kita terprogram untuk berfokus pada hal-hal negatif. Para ilmuwan menyebutnya bias negatif. Hari ini, kita akan belajar cara mengatasinya. Seperti yang pernah dikatakan David Goggins, suara yang mengatakan menyerah dapat dilatih untuk mengatakan terus maju. Dalam video ini, kita akan melihat 5 teknik untuk menghilangkan hal-hal negatif dari hidup Anda dan bergerak menuju pola pikir stoik yang proaktif. Anda tidak harus membiarkan hal negatif menang. Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk berfokus pada apa yang dapat Anda ubah dan membuat perubahan itu di dunia sekitar Anda. Kita akan mulai dengan difusi kognitif, metode ampuh untuk menciptakan jarak antara Anda dan pikiran Anda. Berikutnya, kita akan beralih ke model interupsi, sebuah teknik untuk memutus lingkaran pikiran negatif. Berikutnya, kita akan menjelajahi visualisasi negatif dengan sentuhan baru, praktik stoik kuno yang dirancang ulang untuk pikiran modern. Kita juga akan belajar tentang tindakan perilaku, karena terkadang cara terbaik untuk mengubah pemikiran Anda adalah dengan mengubah tindakan Anda. Terakhir, kita akan berbicara mengenai desain model mental, merestrukturisasi pola pikir Anda sehingga bermanfaat bagi Anda, dan bukan sebaliknya. Namun sebelum kita mulai, mari kita jawab pertanyaan, kapankah sikap negatif menjadi masalah? Tidak ada yang salah dengan mengatakan, saya tidak dapat menemukan dompet saya, atau, saya terkunci di luar. Bukan itu yang saya maksud ketika saya katakan negatif. Maksudku, pikiran-pikiran negatif terus-menerus yang tidak membantu Anda mencapai tujuan, malah membuat Anda merasa buruk dan tidak produktif. Ini adalah jenis pikiran yang konsisten dengan depresi atau apatis. Keyakinan inti kami di sini adalah bahwa kita hidup di dunia di mana kita dapat memperbaiki situasi kita melalui pikiran dan tindakan. Jika pemikiran Anda bertentangan dengan ini, kami menyebutnya negatif. Seperti dikatakan Epictetus, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Video ini tentang reaksi yang lebih baik. Jadi mari kita mulai dengan teknik pertama, difusi kognitif. Maksudnya itu apa? Difusi kognitif adalah teknik psikologis yang membantu Anda melepaskan diri dari pikiran Anda dan melihatnya sebagaimana adanya. Hanya pikiran, bukan fakta atau kenyataan. Difusi merupakan antonim dari fusi. Ini tentang memisahkan diri Anda dari pikiran Anda sejenak, daripada menyatu atau terjebak dengannya. Berikut adalah beberapa contoh cara kerja difusi kognitif. Daripada mengatakan, saya pecundang, sadarilah, saya sedang mempunyai pikiran bahwa saya pecundang saat ini. Daripada berpikiran, tak seorang pun menyukaiku. Perhatikanlah, pikiranku mengatakan tak seorang pun menyukaiku. Daripada mempercayai, aku tidak mampu mengatasi ini. Sadarilah, aku menyadari munculnya pikiran-pikiran tentang tidak mampu mengatasi ini. Bila kita sadar akan apa yang terjadi, kita dapat mengatasinya. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat Anda gunakan saat Anda menyadari sudah waktunya untuk menyebarkan kesadaran Anda. Anda dapat menggunakan teknik daun di sungai. Bayangkan pikiran Anda sebagai dedaunan yang hanyut di aliran sungai yang sedang Anda amati. Saat mereka semakin menjauh, Anda tidak perlu berinteraksi dengan mereka. Anda dapat melihat mereka melayang sambil Anda mengamati. Teknik lain disebut, berterima kasih kepada pikiran Anda. Jika Anda memiliki pikiran negatif, tanggapilah dengan rasa syukur. Karena pikiran itu, untuk menciptakan jarak, Anda mengenali pikiran itu dan mengucapkan terima kasih padanya. Sudah cukup. Teknik ketiga disebut penamaan cerita. Anda dapat memberi label pola pikir yang berulang dengan label yang sesuai. Seperti, cerita saya yang tidak cukup bagus, misalnya. Sekali lagi, Anda memperhatikan apa yang Anda lakukan, Anda menyebutkannya, dan pada saat itu, Anda melonggarkan cengkeramannya pada Anda. Terakhir, Anda dapat menggunakan teknik menciptakan jarak fisik imajiner. Bayangkan menuliskan pikiran Anda pada balon dan melihatnya terbang menjauh. Mirip dengan dedaunan di sungai, tetapi Anda membuat aspek fisiknya lebih besar dan kuat, seperti mengirimkan pikiran jauh di dalam benak ke suatu tempat jeda. Anda dapat kembali lagi nanti, tetapi Anda tidak memerlukannya di depan Anda saat ini. Singkatnya, Anda dapat menggunakan teknik seperti daun di sungai, ucapkan terima kasih kepada pikiran Anda, beri nama ceritanya, dan ciptakan jarak fisik kapanpun Anda ingin menggunakan difusi kognitif. Anda dapat melakukan ini setiap kali Anda memiliki pikiran negatif yang kuat, untuk memberi diri Anda ruang bernapas, menenangkan diri, dan berpikir jernih. Wawasan dari kesadaran yang menyebar adalah bahwa Anda bukanlah pikiran Anda,
tetapi pengamat yang dapat memperhatikan pikiran yang datang dan pergi. Ini menciptakan fleksibilitas mental dan mengurangi kekuatan negatif atas Anda. Sekarang, mari kita beralih ke teknik kedua, pola interval. Ini adalah metode psikologis yang membantu Anda membuang hal-hal negatif dengan mengubah kondisi mental atau fisik Anda. Ketika pikiran Anda terjebak dalam siklus pikiran yang merugikan, ia bertindak seperti menekan tombol reset pada otak Anda. Otak Anda menciptakan jalur yang diperkuat oleh pengulangan. Bila Anda terus-menerus memikirkan pikiran negatif, jalur ini menjadi jalur yang sudah dikenal dan secara alami diikuti oleh pikiran Anda. Bayangkan saja seperti air yang mengalir menuruni bukit, secara alami ia akan mengikuti jalur yang paling mudah dilalui. Jika pola ini terbentuk, satu pikiran negatif akan memicu pikiran negatif lainnya. Jadi bagaimana kita bisa terbebas dari pola-pola ini? Salah satu cara sederhana adalah menggunakan suhu. Percikan air dingin ke wajah Anda, mandi air panas, atau pegang es batu di tangan Anda. Perubahan suhu yang tiba-tiba membuat sistem saraf Anda keluar dari siklusnya. Gerakan adalah cara lain untuk memutus pola, berdiri dan lakukan peregangan, lompat tali, atau sekadar berjalan ke ruangan lain. Menggerakkan tubuh adalah cara mudah untuk mengubah pola pikir yang ada. Soal matematika atau mental bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda mempunyai waktu 5 menit dan Anda mempunyai pikiran negatif, Anda dapat beralih ke permainan pendek, jangan terlalu panjang. Konsentrasi yang dibutuhkan dapat membuat sulit untuk mempertahankan pikiran negatif. Semoga Anda mengerti maksudnya. Kuncinya adalah membuat seperangkat alat interupsi yang dapat Anda akses kapanpun Anda membutuhkannya. Mulailah dengan mengenali pola pikir negatif yang umum terjadi, dan catat saat pola pikir itu muncul. Kemudian, pilihlah teknik interval yang cocok untuk Anda dan praktis dalam situasi tersebut. Sangat sederhana namun efektif. Sekarang mari kita beralih ke teknik ketiga, aktivasi perilaku. Pemicu perilaku didasarkan pada kebenaran yang kuat. Terkadang cara terbaik untuk mengubah cara berpikir Anda bukan hanya berpikir, tetapi bertindak. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu berdebat tentang seperti apa seharusnya pria baik, jadilah pria baik. Alih-alih terus-menerus menganalisis mengapa Anda merasa negatif, aktivasi perilaku mendorong Anda untuk bertindak berdasarkan cara berpikir baru. Begini cara melakukannya. Pertama, terapkan aturan 2 menit. Saat kenegatifan menyerang, berkomitmenlah untuk meluangkan waktu 2 menit saja untuk tindakan positif. Terlalu bosan untuk membersihkan rumah? Bersihkan hanya dalam 2 menit. Menghindari proyek penting? Kerjakan dalam 2 menit saja. Biasanya, Anda akan menemukan diri Anda melanjutkan setelah beberapa menit pertama, setelah Anda mengatasi kelembaman dalam memulai. Kedua, fokuslah pada membangun sejarah tindakan yang positif. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan menciptakan bukti yang bertentangan dengan keyakinan negatif Anda. Bila Anda beranggapan, saya tidak pernah menyelesaikan apapun, menyelesaikan tugas kecil sekalipun merupakan bukti konkret yang membantah anggapan tersebut. Seiring berjalannya waktu, titik-titik data positif ini bertambah, sehingga makin sulit mempertahankan cerita-cerita negatif. Ketiga, buatlah rencana tindakan yang spesifik untuk berbagai jenis pemikiran. Misalnya, untuk pikiran seperti, saya tidak membuat kemajuan, tindakan Anda mungkin adalah mencantumkan 3 hal yang telah Anda capai. Dengan, saya tidak akan pernah cukup baik, tindakan Anda mungkin adalah melatih suatu keterampilan selama 15 menit. Kuncinya adalah menyiapkan respons terencana saat pikiran negatif tertentu muncul. Terakhir, lacak keberhasilan Anda untuk membangun momentum. Buatlah jurnal sederhana tentang tindakan yang Anda lakukan dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi suasana hati Anda. Ini menciptakan catatan nyata tentang kemajuan Anda dan membantu Anda mengidentifikasi aktivitas yang membuat Anda merasa terbaik. Ketika pikiran negatif memberitahu Anda bahwa tidak ada yang penting, atau tidak ada yang dapat membantu, tantangan yang memicu perilaku langsung dengan bukti nyata dapat melanggengkan keyakinan bahwa Anda tidak berdaya saat Anda secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi Anda. Singkatnya, mulailah dari yang kecil dengan aturan 2 menit, masukkan poin data positif yang bertentangan dengan keyakinan negatif Anda, buat rencana tindakan spesifik untuk pola pikir yang berbeda, dan lacak keberhasilan Anda. Teknik ini efektif karena membawa Anda dari pasif menjadi aktif dalam konteks kehidupan Anda, dan perubahan itu sendiri sudah cukup untuk melepaskan diri dari cengkeraman kenegatifan dan membawa Anda kembali ke puncak. Teknik keempat kami adalah perbaikan bertahap, yang disebut perekaman pikiran. Idenya sederhana. Dengan memeriksa pikiran Anda secara sistematis, Anda dapat belajar memisahkan pemikiran kritis dari negativitas yang tidak membantu. Mulailah dengan melacak pikiran Anda secara efektif. Saat ini,
Kita mempunyai sejumlah alat hebat di saku kita yang dapat membantu kita melakukan hal ini. Aplikasi seperti Monotes, Talk Diary, atau bahkan sekadar aplikasi pencatatan sederhana di ponsel Anda. Kuncinya adalah menuliskan setiap pikiran atau perasaan dengan cepat saat muncul. Setelah Anda menuliskan suatu pemikiran, berikut ini yang harus dilakukan terhadap pemikiran itu. Periksa bukti-buktinya, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Misalnya, jika Anda beranggapan, presentasi saya kacau, Anda bisa mencantumkan bukti, saya tergagap saat berbicara, tetapi tantang juga dengan bukti tandingan, atasan saya mengucapkan terima kasih setelahnya. Pendekatan ini membantu Anda menciptakan perspektif yang seimbang. Daripada berpikir, saya buruk dalam presentasi, Anda dapat menyimpulkan, saya mengalami beberapa momen sulit, tetapi saya juga terhubung dengan audiens dan dengan latihan saya dapat meningkat. Anda mempertahankan hal-hal penting, wawasan yang membantu Anda berkembang, sekaligus menghilangkan hal-hal negatif yang tidak bermanfaat. Seperti yang dipahami kaum Stoa, mengakui realitas, termasuk kesulitan-kesulitannya, sangat penting untuk mengembangkan kebijaksanaan. Jurnal pikiran adalah tentang melihat situasi dengan jelas, tanpa distorsi pesimisme yang berlebihan. Singkatnya, cobalah pendekatan ini saat Anda menyadari adanya pikiran negatif yang terus-menerus. 1. Tuliskan, catatlah pikiran tersebut persis seperti yang muncul di benak Anda. 2. Periksa buktinya, buat daftar bukti yang mendukung dan menentang pemikiran tersebut. 3. Ciptakan alternatif, bangun alternatif yang lebih seimbang yang memperhitungkan semua bukti dan mewakili fakta situasi. Anda akan sering menemukan bahwa keyakinan Anda pada pikiran negatif menurun, bukan karena Anda memaksakan diri untuk berpikir positif, tetapi karena Anda telah menghadapi kenyataan secara lebih utuh. Ini memiliki manfaat besar. Teknik kelima dan terakhir kita adalah desain model mental. Sementara teknik lain membantu Anda mengatasi pikiran negatif saat muncul, desain model mental adalah tentang merestrukturisasi lingkungan Anda untuk mencegah hal negatif sejak awal. Pikirkan seperti ini, jika Anda ingin makan lebih sehat, Anda tidak akan hanya mengandalkan kemauan keras setiap kali membuka kulkas. Anda akan mengisi dapur Anda dengan makanan bergizi dan menghilangkan godaan. Prinsip yang sama berlaku pada lingkungan mental Anda. Mari kita mulai dengan ruang fisik Anda. Lingkungan sekitar Anda memiliki dampak besar pada cara berpikir Anda. Kaum Stoa kuno memahami hal ini. Seneca menasihati, berhati-hatilah dalam memilih teman dan lingkungan tempat kita tinggal. Ini bisa sesederhana menciptakan area khusus untuk fokus bekerja, bebas dari gangguan, atau bisa juga berarti membersihkan ruang tempat tinggal Anda untuk mengurangi kekacauan visual, yang dapat menimbulkan kebisingan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja di lingkungan yang terorganisasi mampu bertahan lebih lama dalam mengerjakan tugas-tugas yang menantang. Lingkungan yang baik akan membantu Anda mengatasi keadaan yang menyebabkan munculnya pikiran negatif. Berikutnya, pertimbangkan lingkungan digital Anda. Perangkat kita dapat menjadi portal menuju inspirasi atau keputusasaan. Coba periksa layar beranda ponsel Anda dan umpan media sosial Anda. Ganti aplikasi pemicu kecemasan dengan alat yang mendukung refleksi atau pembelajaran. Tetapkan batasan seputar konsumsi berita jika Anda merasa berita tersebut memperkuat bias negatif Anda. Melampaui ruang fisik dan digital, desain model mental melibatkan penciptaan kebiasaan yang mendukung pemikiran positif. Kaum Stoa menekankan pentingnya kegiatan sehari-hari yang memperkuat jiwa. Marcus Aurelius memulai setiap hari dengan menulis jurnal untuk menetapkan tujuan dan mengingatkan dirinya tentang nilai-nilainya. Anda dapat menetapkan rutinitas pagi yang mencakup mempraktikkan rasa syukur atau memvisualisasikan hasil yang sukses, atau rutinitas malam yang mencakup merenungkan apa yang berjalan dengan baik, bukan hanya apa yang salah. Praktik ini menciptakan jalur dalam pikiran Anda yang membuat pemikiran positif lebih otomatis seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, desain model mental melibatkan keberanian untuk merestrukturisasi situasi kehidupan Anda. Terkadang hal paling berani yang dapat Anda lakukan adalah menjauh dari lingkungan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau pertumbuhan Anda. Seperti kata Epictetus, lakukan yang terbaik sesuai kemampuanmu dan jalani sisanya sebagaimana adanya. Desain model mental efektif karena mengakui bahwa manusia adalah makhluk kontekstual. Dengan membentuk lingkungan Anda secara cermat, Anda mempermudah munculnya jati diri terbaik Anda secara alami. Anda menciptakan kondisi di mana kepositifan menjadi jalan yang paling mudah, bukannya sesuatu yang harus Anda perjuangkan terus-menerus. Intinya, Anda sedang merancang kehidupan di mana ketangguhan yang tabah menjadi pengaturan bawaan Anda. Jadi mulailah dari sana dan terus perbaiki lingkunganmu untuk membuat dirimu lebih kuat. Dengan itu, kita sampai pada suatu kesimpulan. Dalam video ini,
kami membahas 5 teknik stoik yang ampuh untuk mengatasi kenegatifan. Difusi kognitif, ciptakan jarak dari pola pikir yang tidak bermanfaat. Interupsi, putuskan siklus mental negatif. Aktivasi perilaku, bertindak berdasarkan pemikiran yang lebih baik. Catat pikiran Anda, pelajari pikiran Anda. Desain model mental, ciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran positif. Bias negatif itu kuat, tetapi begitu pula kemampuan Anda untuk membentuk kembali pikiran dan reaksi Anda. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini secara konsisten, Anda dapat mengubah hubungan Anda dengan hal-hal negatif dan membangun ketahanan yang akan menguntungkan Anda dalam setiap bidang kehidupan Anda. Apakah Anda memulai bisnis, mengubah karir, atau menghadapi tantangan lain dalam hidup? Kami berharap prinsip-prinsip ini dapat membantu Anda menemukan jalan maju. Jika Anda tidak keberatan, silakan tinggalkan komentar di bawah tentang perjalanan Anda sendiri dengan teknik-teknik ini dan dengan stoicisme secara umum. Kisah Anda mungkin persis apa yang perlu didengar orang lain untuk memulai perjalanan mereka menuju kebijaksanaan yang tabah. Ingat, seperti Epictetus, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap situasi menjadi peluang untuk bertumbuh. Apakah Anda mempraktikkan difusi kognitif, menghentikan pola negatif, mengaktifkan perilaku positif, menuliskan pikiran Anda dalam jurnal, atau merancang model mental? Setiap momen adalah kesempatan untuk memperkuat benteng batin Anda, mengubah kegagalan masa lalu menjadi kekuatan masa kini. Terakhir, jangan lupa berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak video tentang cara mengubah tantangan hidup menjadi bahan bakar untuk berkembang. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, seorang filsuf yang selalu berharga bagi kita, sangkal perasaan sakit hati, maka rasa sakit itu sendiri akan lenyap. Anda dapat melatih pikiran Anda untuk mengatasi hal-hal negatif jika Anda bersedia bekerja dan berpikir dengan hati-hati. Sampai jumpa lagi, teruslah membangun kekuatan batin Anda dengan setiap teknik stoik.